Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Nadia MPDI selaku dosen pengampu dan juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan malam hari ini. Saya kelompok 9, saya sendiri 3119-012 ingin menjelaskan makalah atau materi tentang Edpuzzle dan juga perkembangan aplikasinya. Bentar. Ya, sebentar ya, sambilan. Siap. Nah, pengertian Edpuzzle. Edpuzzle adalah sebuah aplikasi yang menyediakan berbagai macam video sebagai media pembelajaran. Video yang mengandung materi pembelajaran sendiri diambil dari Vimeo, YouTube, dan Khan Academy, bahkan video yang dibuat oleh guru itu sendiri. Pengguna Edpuzzle sendiri sudah banyak diterapkan di sekolah-sekolah saat ini. Dari pengalaman guru-guru yang telah menggunakan platform, aplikasi ini mengatakan bahwa suasana belajar menjadi lebih hidup dan metode pembelajaran interaktif dapat dilaksanakan. Adapun di slide kedua, hal-hal yang menunjang dari fitur-fitur menarik pada Edpuzzle ini, yang pertama adalah dapat melihat keaktifan siswa. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi Edpuzzle ini dapat melihat mana siswa yang benar-benar mengerjakan dan aktif masuk ke dalam materi Edpuzzle tersebut. Salah satu fitur yang terdapat dalam Edpuzzle adalah Reinforced Accountability. Artinya guru dapat memantau seberapa banyak video yang digunakan sebagai materi pembelajaran diakses oleh siswanya, dan sejauh mana siswa dapat memahami materi yang disampaikan lewat video. Hal ini menunjukkan seberapa aktif siswa dalam mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Yang kedua, memiliki banyak pilihan bidang studi. Jika telah memiliki akun Edpuzzle, siswa dapat melihat video dari berbagai macam bidang studi pelajaran. Misalkan kita sebagai guru agama Islam, maka di sana akan ada banyak video tentang agama Islam. Adapun anak itu ketika ingin melihat video dari guru sains, maka dengan mudah diakses pula pada Edpuzzle tersebut. Lalu yang ketiga, dapat digunakan di berbagai perangkat. Aplikasi Edpuzzle dapat dipergunakan dalam berbagai macam perangkat, sehingga memudahkan siswa untuk mengakses dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, yang terakhir, yaitu terintegrasi dengan Google Classroom. Jadi ketika kita sudah mengupload video di YouTube, setelah itu kita bisa untuk mengeditnya di Edpuzzle. Kita bisa mengeditnya dengan cara mengkat video, lalu setelah itu bisa menggunakan suara kita sendiri dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga penjelasan pada video yang kita jelaskan. Adapun cara mengoperasikan Edpuzzle itu ada di slide ketiga. Ketika Anda akan login ke aplikasi Edpuzzle ini, Anda akan diminta untuk masuk sebagai teacher atau guru. Dan jika Anda seorang siswa, maka pilih I'm student. Nah, mempermudah cara penggunaan Edpuzzle sebagai guru dan siswa berikut akan ada cara-caranya. Itu boleh dibantu gak Aksalman ke Google kira-kira. Ini enaknya sebenarnya pakai laptop saya ya. Nah, di awal kita masuk ke Google misalkan ya.
Nah, di Google itu kita bisa langsung klik Add Puzzle. Ya, Add Puzzle, betul. Ada itu, Add Puzzle paling atas. Tapi pada saya udah latihan ini di laptop sendiri, tapi malah update. Nah, untuk yang sudah memiliki akunnya, jadi kalian tinggal klik gabung, tetapi apabila belum memiliki akunnya, maka klik daftar. Tapi di sini saya ingin menggunakan akun saya. Nah ya, saya klik di sini. Sudah ada belum Ah Salman di chat? Ya betul, sebagai guru. Salah ya? Atau mungkin A-nya besar ya itunya. Nggak bisa juga ya. Sebentar. Saya. Hmm, Harus dengan akun Sirai atau bisa akun baru? eh, boleh kalau mau pakai akun Ah Salman. Ya, saya masuk lewat Google aja. Gmail. Baik. Ya itu pakai kata sandi Ah Salman. Nanti setuju. Em, ini kode referensi nggak apa-apa. Sebenarnya nggak usah diisi juga. Nanti biasanya advisernya meminta verifikasi di email. Nah, itu bisa Salman buka sekolah saya tidak terdaftar di bawah ada paling bawah sekolah saya tidak terdaftar di yang paling bawah. Tadi misalkan SMK Nurul Iman. Nah, ada di sekolah saya tidak terdaftar, tambahkan sekolah organisasi ya SMK Nurul Iman, Matraman, Jakarta Timur ya boleh. Nah, ya tambahkan. Adanya SMP ya. Di sana biasanya religius, kalau nggak agama, kalau lainnya bisa agama ya. Religion. Nah, setelah itu ini beralih ke bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Indonesia.
Apabila kita sudah memiliki video, bisa kita klik linknya klik link yang ada di atas. Nah, di situ apabila kita sudah memiliki upload video di YouTube. Tapi apabila kita belum memiliki video di YouTube, bisa lewat subjek yang di bawah masyarakat. Di bawah masyarakat ada subjek. Bentar. Kiri, kanan, tengah. Ini Benar tulisan menemukan tuh, menemukan, bawahnya masyarakat, bawahnya subjek. Oh, masyarakat ya, subjek. Ya. Ya, itu boleh diklik agama paling atas. Menyimpan. Ya, betul. Menyimpan. Lalu tingkat kelas. Boleh di kelas 11. Oh, kelas 11, bukan kelas 10 ya. Ya. Nah, misalkan kita udah ketemu yang boleh negara Indonesia ada di paling atas ya. Nah, di bawahnya boleh klik ke bawah video ada Nusarara. Nah, coba sebenarnya itu video SD mungkin ya, tapi kita coba klik dulu aja yang Nusarara Rukun Islam. Nah, ketika kita akan menggunakan video yang ada pada Edfazal ini, bisa kita langsung sunting. Di sana ada memotong ataupun pengisi suara, adapun pertanyaan. Apabila kita mau coba melihat dulu, boleh diperbolehkan, dipersilahkan dari video tersebut. Dilanjutkan. Kalau di ini tidak terdengar ya? Kalau kita share screen gini, suaranya itu kurang terdengar ya? Atau tidak terdengar? Ini kedengeran nggak suaranya? Kedengeran nggak sih, Rai? Kalau saya enggak, iya. Oke, baik, sebentar. Belum ya? Ya, belum. Nah, misalkan belum juga ya? Atau mau dijelaskan aja nggak apa-apa? Ada yang kurang ini kayaknya. Udah kedengeran? Belum? Itu sudah dinyalakan belum videonya? Kalau tahu sebentar. Ini di sini ya, coba ya. Ya, Kedengeran boleh nggak? di situ nggak apa-apa. Kenapa Nah, ya potong-potong? pada potongan video ini kita harus memilih pertanyaan tersebut. Di situ ada berapakah rukun Islam. Nah, kita apabila si student itu sedang membuka videonya, maka dia akan memilih antara 5 atau 6. Lalu ketika sudah dipilih, maka video akan kembali
dimulai atau diputar. Di bawah itu ada titik-titik. Nah, itu menjelaskan bahwa ada di setiap titik-titik tersebut ada pertanyaan ataupun penjelasan. Loading ya. Kita sebagai guru bisa menyematkan sebuah penjelasan pada salah satu video tersebut, seperti pada contoh video ini. Menjelaskan tentang syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu diklik lanjutkan, maka video tersebut akan kembali memutar. Ada pula penjelasan tentang salat fardu. Nah, itu biasanya dijawab oleh peserta didik kita. Jadi mereka pun interaktif dalam Edpuzzle ini, aplikasi Edpuzzle ini. Ada juga tentang puasa. Menjelaskan tentang puasa itu apa. Sampai di akhir pun ada titik-titik, biasanya di situ juga ada pertanyaan ataupun penjelasan. Itu kita sendiri yang membuatnya dengan kekreatifan yang guru miliki. Yaitu dengan caranya tadi, kita klik sunting di sana, klik sunting, lalu bisa pilih tempat di mana kita akan memberikan pertanyaan atau penjelasan. Caranya yaitu ke pertanyaan. Klik pertanyaan, di sana ada pilihan, mau pertanyaan pilihan ganda atau nah ya, ada yang di atas pilihan ganda, yang kedua yaitu pertanyaan esai, nah yang terakhir itu catatan, seperti tadi penjelasan-penjelasan tentang syahadat. Itu terserah guru mau disampaikan di mana. Misalkan penjelasan di awal itu tentang syahadat, maka dia menjelaskan tentang syahadat. Apabila di akhir itu menjelaskan tentang haji, maka di menit haji dia akan menjelaskan catatan tentang haji, seperti itu. Lalu setelah kita menyunting, ini bisa untuk klik selesai. Ada di sebelah foto Ahsaman. Nah, ya. Klik selesai. Setelah itu tugaskan. Tugaskan. Ini videonya bisa langsung di-upload. Nah, di sini kan ada tugas ke kelas. Tugas ke kelas ini ada tulisan belum ada kelas. Nah, itu boleh diklik ke bawah. Salman, mohon maaf. Nah, tambah kelas. Misalkan di antara kita itu biasa menggunakan aplikasi Google Classroom, maka di-upload di Google Classroom. Atau di tim Microsoft, bisa juga di Cerdik, Canvas, Sekolah, Moodle, PowerSchool, Papan Tulis, Blackboard, dan lain sebagainya. Apabila sudah di-upload, harusnya yang di samping itu kan sudah ini ya, dikasih hari dan batas waktu akhirnya. Hari ini misalkan sampai ya tanggal 23 Januari boleh, tanggal 3 Januari boleh klik simpan terlebih dahulu.
tidak ada batas waktu akhir. Biasanya langsung. Desember. Ya, seperti itu cara menggunakan aplikasi Edpuzzle. Selanjutnya ke slide yang kelebihan dan kekurangan Edpuzzle. Ini nanti jika sudah diupload di tugas ataupun disimpan, biasanya nanti akan masuk ke konten kita. Jadi ketika kita membuka Edpuzzle lagi, maka yang tadi kita sudah edit, dia sudah tersimpan. Untuk kekurangan dan kelebihan Edpuzzle itu sendiri ialah kelebihannya dapat memudahkan guru untuk lebih mudah memodelkan pelajaran pada konten video. Jadi guru ini dapat mengasah kekreatifan seperti apa sehingga dapat diserap oleh peserta didik dengan mudah apa yang ingin kita sampaikan. Lalu yang kedua itu kemampuan untuk mengekstrak video dari berbagai sumber tanpa iklan atau gangguan lainnya. Misalkan apabila kita melihat video dari YouTube, mungkin akan ada iklan dan banyak gangguan lain sebagainya, tetapi apabila di Edpuzzle ini akan lebih mudah dan memang dikhususkan untuk peserta didik dan peserta didik dan guru. Untuk kekurangannya sendiri yaitu mengingat persyaratan untuk siswa adalah menyiapkan akun sendiri, tampaknya aplikasi ini dibangun untuk siswa menonton video secara terpisah, sehingga siswa tidak bisa melakukan diskusi untuk konten video yang ada. Misalkan siswa yang satu berada di rumah, yang satu berada di rumahnya, nah mereka menonton masing-masing, sehingga tidak dapat didiskusikan dalam suatu tempat. Nah ini kekurangan dari Edpuzzle tersebut. Jadi lebih dikhususkan kepada masing-masing seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan. Terima kasih sudah dibantu. Terima kasih banyak. Saya mau bertanya, boleh Kak? Boleh, Ain, silakan. Oke, kan pertanyaannya itu, kan kalau Edpuzzle itu lebih ke, maksudnya lebih efektif kalau pelajaran online gitu ya, kayak kemarin kita PJJ. Nah, sekarang kan kebanyakan sekolah udah mulai PTM, tatap muka offline gitu. Iya. Apakah penggunaan aplikasi Edpuzzle ini masih dibilang efektif untuk diajarkan ke siswa-siswa? Menurut Tomakalah gimana? Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Sebenarnya ya, jika pendapat Sirai sendiri ya, Edpuzzle ini sebetulnya bisa efektif untuk dijadikan tugas. Tugas misalkan guru sudah menjelaskan di kelas, tetapi ditakutkan siswa itu belum paham, maka diberilah tugas sehingga mereka dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Edpuzzle ini. Lalu di sana terlihat mana siswa yang aktif untuk mengerjakan tugas, mana yang tidak. Karena memang Edpuzzle ini dikhususkan ke platform misalkan Google Classroom, Moodle, seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan, persilahkan.
Silakan jika ada tambahan dari teman-teman yang lain. Sudah disampaikan Chandra nih kayaknya mau nambahin Chandra. Boleh ditambahkan, Chandra. Silakan Chandra. Pak Muiz mau nambahin ya Pak Muiz. Mungkin sambil menunggu pertanyaan teman-teman yang lainnya. Mau sharing juga tadi dari pertanyaan Zahro. Kalau kaitannya dengan pembelajaran saat ini yang sudah secara luring ya, tatap muka, bagaimana penggunaan Edpuzzle ini? Kalau menurut saya hal ini masih bisa efektif ya diajarkan kepada peserta didik di dalam kelas. Karena kan kaitannya mungkin ketika pandemi peserta didik dan pendidik dalam majelis yang berbeda gitu. Tapi kalau di sini, kalau saat ini dalam pembelajaran luring atau tatap muka, ya kemungkinan kalau pandangan saya ini masih bisa efektif, bahkan bisa lebih menarik kepada dalam proses pembelajaran di dalam kelas gitu. Karena kan muridnya di situ, gurunya di situ, nanti peserta didik tinggal mengamati dari video yang ditampilkan dan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh pendidik dalam konten atau dalam video yang sudah dikemas oleh para pendidik gitu. Kalau menurut saya masih efektif gitu, masih bisa digunakan untuk pembelajaran walaupun dalam kondisi tatap muka. Itu pandangan saya. Mungkin dari teman-teman yang lain silakan. Terima kasih, Salman. Ya, terima kasih Kak Sirai, Bang Salman. Ya, sama-sama, Ain. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Apabila tidak, mungkin bisa dilanjut. Mungkin nanya yang- dikit. Oh, boleh, Tenaga, boleh. Oh, ya. Iya. Itu saya nggak tahu ya tadi apakah hanya sekedar contoh gitu ya. Tadi kan kita ceritanya kan pembelajaran untuk kelas 10 atau 11 ya tadi ya. Tapi video yang ditayangkan itu kan video Nusa dan itu kayaknya kok udah kelas 11 itu kok masih kartun gitu. Pembelajarannya pakai kartun. Apakah masih relevan gitu? Terus yang ingin saya tanyakan apakah masih relevan gitu. Terus yang kedua tentang videonya memang sudah tersedia atau memang kita harus bikin sendiri gitu. Kalau kita bikin lagi kayaknya untuk bikin video seperti itu perlu teknik khusus ya, nggak sembarangan gitu. Kalau guru-guru biasa kayaknya nggak bisa itu bikin video animasi seperti itu gitu. Kalau kita yang bikin gitu kayaknya cukup berat untuk seorang guru gitu untuk bikin pembelajaran seperti itu gitu. Jadi pertanyaan yang kedua adalah videonya itu siapa yang bikin gitu? Kita yang bikin atau memang sudah tersedia sehingga kita tinggal edit aja gitu. Untuk sementara itu dulu Ukti Sirai. Makasih. baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bahwasannya yang video Nusa dan Nara itu hanya contoh. Jadi di sana itu ketika kita klik kelas 11 sebenarnya muncul juga tentang hari kiamat. Tapi durasinya itu panjang lumayan. Apabila kita perhatikan sampai akhir lumayan panjang. Nah, makanya saya klik yang Nusa Rara, durasinya hanya 2 menit. Karena itu sebagai contoh. Dan untuk pembuatannya sendiri biasanya itu khusus untuk ya memang diedit terlebih dahulu, lalu diupload ke YouTube. Sehingga nanti di YouTube bisa dijadikan bahan untuk Edpuzzle tersebut. Ketika kita sudah ada kontennya, maka baru muncul di Edpuzzle-nya.
Adapun yang tadi contoh itu yang dibuat oleh orang lain, guru-guru yang lain. Jadi ya, contoh yang kita lihat tadi itu merupakan Edpuzzle yang sudah dibuat oleh pendidik lain. Seperti itu kok. Mungkin ya kalau untuk pengeditannya sendiri memang itu Masya Allah ya. Orang-orang yang sangat kreatif gitu. Yang buat. Ini mungkin ada yang cara-cara mudahnya dengan kita memasukkan suara kita ke pembahasan yang sedang dibahas. Ya, terima kasih. Izin melengkapi mungkin ya, Sirai. Kaitannya dengan tadi video, tentu itu sebagai contoh ya, yang Nusarara. Tapi kaitannya hal lainnya yaitu terkait dengan video itu kan terintegrasi ya dengan YouTube ya, karena barusan saya coba-coba dan bisa kebuka tuh video-video yang ada di YouTube gitu. Tinggal mungkin bisa kita persiapkan kira-kira video cocok yang mana gitu. Jadi kita harus mengedit dari awal gitu. Memang kebutuhan pendidik saat ini memang harus kompleks ya, kebisaannya itu. Salah satunya mengedit ya, itu sebagai nilai tambah lah. Tapi kalau memang kiranya terbatas dalam hal tersebut, kalau saya lihat dalam aplikasi ini, kita bisa mengambil video YouTube yang ada, yang kiranya sesuai, bahkan kita bisa potong, ya. Kemudian setelah itu di dalam bagian-bagian video itu bisa kita berikan soal atau tambahan informasi terkait apa yang ada dalam video itu gitu. Jadi tadi barusan saya otak-atik mempermudah juga gitu karena sudah terintegrasi dengan YouTube gitu. Nah, kalau memang kiranya kita mau lebih berinovatif ya berarti ya yang sesuai dengan konten kita berarti kita ya nggak mau capek dalam pengeditan gitu dari tahap awal gitu. Tapi kalau memang kiranya kita mau modifikasi dari video yang ada itu bisa juga gitu. Jadi tadi yang saya coba barusan bisa dipotong. Ya kemudian juga di tengah-tengah di bagian yang kita butuhkan untuk pertanyaan itu bisa dilakukan. Itu aja kali. Terima kasih Aksalman. Jadi disesuaikan aja videonya sama tahap perkembangan kelasnya. Kalau kelas SMK, oh layaknya video-video yang seperti ini gitu. Kalau tadi kan yang Nusarara kayaknya lebih ke anak-anak SD ya, sederajat ya. Seperti itu. Gimana Pak Naga? Ya, bisa dimengerti ya. Makasih. Teman-teman kita ada 2 materi ya. Betul, Ini Ibu. baru materi yang pertama. Iya. Oke, berarti mungkin jangan terlalu panjang ya. Takutnya nanti yang kedua waktunya tidak cukup. Oke, baik. Mungkin langsung ke pemakalah kedua. Narasumber yang kedua. Persilahkan pada Pak Muiz. Ya, silakan pemakalah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang kami hormati, kami sanjung ibu kita, ibu dosen kita, Ibu Nadia, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Saya di sini sebetulnya ada pasangan saya, tapi pasangan saya tidak tahu kemana sekarang. Itu Ibunda Ilyas itu kemana? Tidak paham. Beliau katanya masih di jalan katanya. Tidak apa-apa, beliau lagi kerja, lagi sibuk. Jadi mungkin beliau berhalangan. Wah, ke Manado dia. Manado, mana Manado? Beneran apa Manadoan? Tapi kita doakan semoga Bang Ilyas dalam keadaan sehat-sehat saja dan aman sejahtera. Oke, dalam presentasi kali ini saya atau
kelompok saya akan mempresentasikan tentang Kahoot. Sebagaimana kayak Sirai tadi, saya juga minta bantuan kepada Akhuya Salman ya. Karena saya sendiri enggak untuk masukkan file ke ini tidak bisa saya. Enggak tahu, memang belum canggih. Kemarin malah keliru. Jadi coba sampean itu masukkan PPT saya itu. Walaupun PPT-nya acak-acakan, yang penting kita bisa memahami masing-masing. Oke, Kahoot itu apa sih? Kahoot itu aplikasi yang sebetulnya simple ya. Simple Kahoot itu. Kahoot itu untuk kuis, terus tapi Kahoot ini bikin kuis, terus kita ada interaksi dengan peserta didik. Ada interaksi dengan peserta didik. Interaksinya itu pakai HP masing-masing. Jadi idealnya kita pakai proyektor. Kok harus begitu, nanti begini gambarannya. Oke. Sebelum saya gambarkan, saya akan menganalisis dulu tentang ya Kahoot. Kahoot ini sendiri dirancang tahun berapa Kahoot itu? Kahoot sendiri merupakan salah satu alternatif pilihan dari berbagai macam media pembelajaran ya. Yang menjadikan pelajaran itu atau lebih kreatif dan aktif, yang akan membuat peserta didik lebih nyaman. Kahoot ini basicnya website, pakai website. Jadi harus pakai website, harus internet. Ini awalnya diinisiasi oleh siapa itu namanya? Mas Johan Brand dan Mas Jamie Brooker dan Mas Martin Versvik dalam sebuah joint project dengan Norwegian University tahun 2013. Jadi Kahoot ini sudah mulai dirancang mulai 2013. Dan setahun setelahnya sudah mulai dipublikasi. Oke, secara singkat manfaatnya apa? Manfaatnya itu adalah merangsang minat peserta didik. Jadi peserta didik tidak bosan dengan media belajar yang semacam itu saja. Jadi perlu kreativitas dari peserta didik itu sendiri. Terus juga digunakan untuk memantau minat peserta didik, untuk memantau perkembangan mereka. Oke, kita langsung ke bagaimana kita caranya memakai aplikasi, bukan aplikasi karena ini basicnya website ya. Coba Mas Salman masuk ke kahoot.com. Kahoot.com. Itu tutorial di PPT formalitas saja. Yang penting kita saling belajar tentang Kahoot. Coba kahoot.com. Oke. Sudah kan kahoot.com? Belum ya? Sudah kelihatan Pak Muiz? Ya, bentar. Pilih login, Mas. Login. Setelah ini pilih login. Atau kalau belum punya akun, tentu harus punya akun ya. Tentu harus daftar dulu. Ya, seperti semua aplikasi harus daftar dulu. Ayo kita coba daftar dulu. Bagaimana Pak? Karena sesuai dengan basic kita, maka kita teacher ya. Kita ambil teacher. Terus pertama di mana kita ambil di sekolah, school. Masukkan akunnya sampean. Terserah akunnya sampean. Mau akun Google apa mau bikin akun sendiri. Terserah, coba continue with Google. Ya, oke.
Memang loading. Oke, setelah loading, di Kahoot ini ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Pasti kita milih yang tidak berbayar. Yang ngapain juga kurang kerjaan milih yang berbayar. Coba nyari yang di paling bawah sendiri itu yang tidak bayar. Nah, terus itu sesuai dengan fitur masing-masing. Memang untuk yang kebutuhan lebih dari kita mungkin butuh yang berbayar. Cuma kita cukupkan di yang bawah dikit lagi. Di bawah itu ada yang tidak bayar. Ada tulisan tidak bayar. Nah, kami sampean sudah punya akun ya. Oke. Oke, setelah itu ini sudah ada akun kita namanya Salman Bizantium 16. Ini akun kita ya. Kita mulai mau bikin kuis. Mulai di create Kahoot. Ya, di kreasi itu, Mas. Kreasi itu ya, kanan atas. Ya. Berarti belum belajar udah dites nih langsung kuis. Loh, iya, harus tahu dulu yang presentasi. Oke, kreasi, Mas. Ambil kreasi. Ambil kreasi New Kahoot itu. New Kahoot. New Kahoot. Ambil kreasi New Kahoot. Ya, Klik klik. ini Pak Muiz, create Ya, diklik. answer. Ini kita bikin soalan dulu. Kita bikin soalan dulu, nanti setelah soal ini selesai baru kita lempar ke peserta didik. Contoh, kita bikin soal Mas di atas. Presiden pertama Indonesia. Ini contoh simpel saja ya. Presiden pertama Indonesia. Adalah, oke. Sampai isi. Siapa? Soekarno katakanlah. Soekarno. Nomor 2, Soeharto. Nomor 3, Susilo katakanlah. Susilo. Ya enggak apa-apa lah biji. Nomor 4, siapa? Gus Dur. Kayak Haji Abdurrahman Wahid. Pak, enggak apa-apa. Nah, di Kahoot ini sebetulnya soal itu kita bisa menulis sendiri, kita bisa ambil dari soal-soal yang sudah ada di file di komputer kita, lewat itu tanda plus di tengah itu. Enggak apa-apa, enggak usah dulu penting, tapi itu bisa, coba sampean klik, kan bisa. Ya, klik. Lah sampean nanti tinggal ngambil file atau ngambil gambar, terserah. Itu bisa semuanya. Bisa nulis, bisa ngambil gambar, bisa ngambil copy paste soal-soal kita. Lah, wow, ini nanti kan tebak gambar jatuhnya. Kalau ada gambar begini jatuhnya soalnya harus sinkron dengan gambarnya. Kalau sampean gambar ini, enggak boleh, berarti kan harus sinkron. Oke, terus di antara 4 jawaban ini sampean tandai yang benar, sampean klik. Berarti siapa presiden pertama Indonesia? Soekarno, sampean klik Soekarno. Save. Save. Pojok kanan atas Mas, save itu. Nah, titelnya apa? Titel sejarah katakanlah, sejarah. Sejarah. Terus deskripsinya boleh diisi, boleh enggak. Katakanlah isi pemimpin Indonesia. Continue. Oke, done aja, done. Done. Oke, berarti soal sudah satu soal sudah selesai. Terus kita mau bikin soal lagi, mau nambah soal. Sebenarnya tadi sebelum ke save tadi juga bisa nambah soal. Itu kan satu ya. Coba kita mau 2 aja, coba. Kreasi lagi, Mas. Ya, nambah di sejarah tadi. Di sejarah tadi nambah soal. Nambah soal. Katakanlah kita bikin 3 soal lah ya. 3 soal.
Usahawan sudah mau mulai. Kalau start ini berarti mulai. Coba start aja, enggak apa-apa lah. Start. Start ini mulai main. Oke, mulai mainnya gini. Nanti akan keluar kode. Karya ditunggu. Tunggu. Classic mode, Mas, ambil classic mode. Classic mode, ya. Oke. Nah, di sini keluar nomor PIN. Bisa kita pakai barcode atau bisa kita masuk ke kahoot.it. Pakai HP ya, pakai HP. Saya sekarang yang masuk. Sekarang saya pakai HP. Jadi peserta didiknya harus pakai HP. Saya pakai HP sekarang. Kahoot.it. Kalau itu di kahoot.com yang pakai HP harus peserta didiknya kahoot.it. Kahoot.it. Nah, di situ nanti akan keluar game PIN, tinggal masukkan game PIN aja. PIN yang masuk di apa? 287. 253. Oke, langsung enter. Setelah enter, kan dia waiting for player. Masukkan nama saya. Waduh, hamba Allah udah masuk duluan. Katakanlah kompetisi, katakanlah saya juga bisa masuk. Lah, ada Dul Muiz sama hamba Allah. Nah, ini kan peserta didik memasukkan nomor masing-masing sesuai dengan nick-nya. Oh, ini ada Jack. Ada kan? Oke. Setelahnya itu sampai start. Kalau sudah mulai, udah semua hamba Allah siap, Dul Muiz siap, mau start. Oke. Nah, setelah start, ini di HP masing-masing keluar. Keluar ya. 3, 2, 1, mulai. Lah, kuis ini, makanya ini tidak bisa dipraktekkan ini ada waktunya ya, ada waktunya 20 detik. Tadi kan ada setting waktunya. Oke, enggak apa-apa. Ini ada waktunya 13. Di HP ini enggak keluar nama, cuma ada warna saja. Nanti kita ngeklik. Yang benar apa? Katakanlah saya ngeklik yang salah. Mas hamba Allah yang benar. Saya klik Soeharto. Oh, itu kan keluar kan? Siswa yang benar 2, yang salah 1. Tadi Jack sama hamba tadi, hamba Allah benar. Dul Muiz, Dul Genuk. Ya, salah. Jadi ini apa ya, bisa mengukur hasilnya tadi. Yang benar 2, yang salah 1. Ini kuis ya, kuis supaya anak itu lebih aktif, interaktif. Itu aja sih. Oke, bisa dipraktikkan dengan bisa menambah soal dan sebagainya. Pun juga itu waktunya bisa dimodifikasi lebih cepat atau lebih lama. Ada di settingnya itu, gampang kok. Cuma di sini yang perlu kita jelaskan adalah kekurangan dan kelebihan Kahoot. Wah, Dul Muiz nomor 3. Jack. Wah, Jack ini pasti itu. Konaga ini, bajunya kuning. Sama. Ya, jelas. Kekurangannya apa? Kekurangannya karena ini basicnya kan teknologi, maka tidak semua guru bisa memahami teknologi. Selama guru-guru yang, mohon maaf, sudah ambil uzur. 2, fasilitas sekolah yang kurang memadai. Ini kan harus pakai media pembelajaran, paling nggak pakai proyektor supaya bisa terbaca oleh mahasiswa. Kalau laptop kan nggak cukup. Jadi peserta didik bisa membacanya. Terus kedua, anak-anak gampang terkecoh dengan muka yang lain. Jadi kan nggak ada tulisannya, hanya ada, makanya itu ketelitian anak dites di situ. Terus terbatasnya jam pertemuan di kelas. Terus juga kekurangannya lagi, tidak semua guru memiliki waktu untuk mengatur, menyusun rancangan pembelajaran dengan Kahoot. Sama. Dan ini kan butuh keterampilan ya. Untuk membuat soal itu juga butuh keterampilan dan butuh waktu. Butuh ilmu juga. Tidak semua guru juga memahami tentang cara-cara seperti ini. Terus kelebihannya apa? Kelebihannya suasana kelas lebih happy ya, lebih ramai, tidak bosen gitu. Walaupun kadang-kadang soalnya itu sama. Kalau dibikin seperti ini, peserta didik lebih happy daripada ditulis ya. Jadi ini yang bikin suasana kelas menyenangkan. Terus anak-anak dilatih untuk menggunakan teknologi sebagai media belajar.
Terus anak-anak dilatih kemampuan motoriknya dalam mengoperasikan Kahoot. Jadi anak ini motoriknya dilatih. Ya, cukup dari kami. Mungkin ada yang perlu dijelaskan lagi. Monggo. Sebelum kita ke kesimpulan terakhir ya. Atau ada yang mau menambahkan? Silakan. Cek Pak Muiz izin tanya. Silakan. Saya izinkan. Tadi kaitannya ketika kuisnya mau dimulai, tadi kan di tampilan HP itu tidak ada keterangan opsi-opsinya ya? Nggak ada A-nya siapa, B-nya siapa gitu. Maksudnya nggak ada apanya? Sebentar, tadi saya screenshot. Kayak gini. Langsung dia, langsung. Ya kan nggak ada opsi-opsinya gitu. Tadi saya agak rancu juga gitu, bingung nih. Anda mau opsi apa? Oh, enggak ada. Itu enggak ada memang. Jadi tulisannya enggak ada. Maka ini pembelajaran media Kahoot ini harus pakai proyektor, Mas. Harus pakai proyektor. Oh. Karena peserta didik bisa membacanya semuanya. Kalau pakai laptop enggak bisa karena ini sifatnya tertutup, hanya dibatasi warna saja atau bentuk. Mobil kuning, merah, hijau, itu saja. Di tulisannya enggak ada. Lah tulisannya ada di depan itu. Jadi semua peserta didik membaca tulisannya. Peserta didik cukup ngeklik apa yang dia yakini benar. Secara akidah dia meyakini benar. Akidahnya merah, akidahnya kuning gitu. Jadi enggak tertulis di situ. Maka uniknya kan situ, salah satu keunikannya. Dia akan penasaran, apa ya hasil saya? Dengan temannya juga, apa ya hasilnya kamu nanti? Makanya tidak ditulis di HP-nya tadi. Biar bikin penasaran juga dan biar unik gitu juga. Untuk pertama mungkin bingung ya. Saya juga pertama nyoba itu bingung. Kok enggak ada? Ternyata begitu anunya. Tujuannya. Oke, demikian dari saya nama Salman. Pak, ini pasangan saya baru nongol. Halo, Bro. Waduh. Oh, sih di mana, Bro? Ini teman saya. Halo, Bang Ilyas. Ada yang mau dilengkapi atau? Bang, sehat, Bang. Aman Bang. Mohon maaf Bang Ilyas dalam perjalanannya. Tapi kami sudah bekerja sama dengan Bang Ilyas dalam menyusun makalah, menyusun PPT semuanya. Jadi ini hasil kerja kami berdua. Saya tambahin. Masya Allah. Silakan Bang Ilyas, silakan. Itu untuk yang berbayar, Pak. Jadi akan muncul dengan pilihan. Ya, suaranya kurang kedengeran. Jadi kalau untuk yang sama tanyakan itu member di member itu berbayar. Bang, suaranya. Halo. Ya Pak Ilyas, Halo. maaf kalau memang ini nggak usah dipaksain juga nggak apa-apa. Nanti biar dilengkapi sama pemakalah. Karena tadi suaranya putus-putus ya, terus gak jelas juga gitu. Sedang apa solusi? Gimana Intinya gangguannya? Kalau untuk sampaikan Pak Salman itu menurut berbayar, nanti akan muncul di settingannya. Jadi siapa yang menjawab paling tepat. Bang Ilyas suaranya tidak jelas. Tidak apa-apa, Bang Ilyas jemput aja. Nanti saya mau waktu. Tidak jelas. Ya Ibu, sekali lagi saya mau izinkan Bang Ilyas sebagai rekan saya. Beliau memang dalam perjalanan. Beliau tadi malam belajar bersama sama saya tentang penyusunan makalah dan PPT. Jadi mohon maaf Bang Ilyas izin. Ya silakan Mbak Putri Novianti, silakan mau tanya. Kayaknya Ya, makasih Pak Muiz. Oh ya. Tapi jangan pakai nangis ya. Saya itu tidak tekan. Hati saya tersentuh pakai nangis. Enggak. Udah nggak nangis lagi, udah saya kumpulin tadi ke kampus. Oh, aman. Aman. Jangan bilang nangis. Saya mau tanya. Pak Muiz, ini dia lebih apa ya namanya? Lebih cocok gitu. Itu di jenjang pendidikan
Tingkat SD. SD aja. Ya. Oke. Kalau gitu tadi kan Pak Muis bilang kelemahannya itu kan jam pelajaran PAI-nya kan terbatas ya. Terus kalau misalnya nih ada guru yang mau menggunakan slots ini, menurut Pak Muis itu apa ya, bisa optimal apa enggak sih dengan jam PAI yang terbatas gitu? Sebetulnya ini permainan bukan hanya dalam kelas ya. Kita bermain dengan anak pun bisa. Kalau aku pakai Kami punya anak 5, 7 gitu ya. Saling berkompetisi gitu. Makanya jangan bikin anak satu, enggak seru. Kalau main ini, main Kahoot, ayo bikin produksi yang banyak, 5, 7, 8. Itu kan kalau main Kahoot enak, seneng. Walaupun secara aplikasi ini bisa digunakan untuk jenjang SMK atau SMK ya. Tapi secara passionnya udah beda. Ini lebih kayak kuisis dan sebagainya. Mungkin soalnya kita bisa ganti lebih seru lah katakanlah. Tapi bagi orang yang sudah remaja itu ya kurang menarik walaupun tetap bisa. Jadi soalnya kita perberat dan sebagainya tetap bisa. Cuma model-model kayak begini kalau menurut pandangan pemakalah ya, pemakalah itu memang lebih cocok untuk SD maupun SMP. Kalau sudah SMK mungkin kita harus berkreasi tentang aplikasi yang lain. Itu pandangan pemakalah. Tapi mungkin berarti yang lebih ke game interaktif ya Pak Muis ya, betul. Itu gitu membina ya? hubungan batin antara peserta didik dan pendidik supaya ada hubungan saling akrab. Loh iya, kalau pendidik sama peserta didik sudah akrab, udah nyaman, itu indah dalam proses belajar mengajar. Seperti aku dan kamu itu kan. Loh, oke. Silakan yang lain mau menambahkan. Ya, makasih Pak. Oke. Saya ingin ini Pak Muis, kayaknya saya kurang jelas tadi, sama seperti pertanyaan Asalman. Siap. Jadi ingin dijelaskan sedikit lagi bahwa tadi itu di handphone saya itu nggak ada pertanyaannya gitu. Tahu-tahu yang muncul udah lambang warna tadi. Makanya ini aplikasi Kahoot butuh modal, harus pakai proyektor. Kalau pakai proyektor berarti ada di dalam ruangan, kita satu ruangan gitu. Betul. Itu kekurangannya tidak bisa di luar ruangan. Karena peserta didik harus bisa membaca tulisan yang dia atau pertanyaan yang ada di depannya. Atau dibacakan dengan keras, tapi kan kurang seru. Tapi kalau peserta didik melihat masing-masing di tembok atau di proyektor, di infocus itu kan lebih Kalau enggak bisa. Kan enggak muncul di HP itu enggak ada. Di HP itu enggak ada pertanyaannya. Iya. Cuma langsung jawab saja. Jawabannya pun tidak tertulis di situ. Di tembok. Pendidikan lebih mahal aja. Iya, pendidikan mahal ini memang. Khusus orang yang orang khusus lah. Enggak, memang butuh memang harus pakai proyektor. Kalau menurut hemat makalah harus pakai proyektor. Loh, bagaimana peserta didik bisa membaca pertanyaan itu atau jawaban itu? Kalau pertanyaan jawaban atau pakai alternatif kita pakai suara dengan keras ya. Kalau lingkungan terbatas sih monggo mawon. Ini kuning, ini hijau, ini loh, bisa saja tanpa proyektor ya. Tanpa proyektor bisa saja. Mungkin kita pakai suara, kita jelaskan siapa presiden pertama Indonesia. Merah Soekarno, biru Soeharto, hijau B.J. Habibie, kuning siapa tadi? Loh gitu. Harus pakai suara kalau gitu. Jadi mereka itu. Tapi kan ada batas waktunya yang bisa kita setting, bisa 20 detik, 30 detik dan sebagainya. Begitu. Mungkin ada lagi. Mungkin melengkapi juga dari kalau pandangan saya malah kaitannya dengan kondisi yang tadi ya. Itu menjadi kekurangan kalau saya gitu ya. Karena jadi lebih membutuhkan media-media lain, alat-alat lain gitu kan, kayak proyektor. Karena saya pribadi pasti kan kayaknya ketika kita melakukan evaluasi dan harus diucapkan lagi gitu kata Pak Muis, mungkin bisa disiasati dengan mengucapkan opsi-opsinya atau juga dengan proyektor. Ya memang itu bagus. Tapi kalau menurut saya, pandangan saya itu ini menjadi bagian di kekurangan Kahoot sih kalau saya gitu. Karena membutuhkan alat-alat yang banyak gitu. Berbeda dengan halnya kayak yang sebelumnya kita pakai dengan Pak Diniel gitu, Quizy, kayaknya itu kan langsung gitu.
ya, Betul, dengan betul. waktu yang dibatasi, tapi tetap kalau pandangan saya seperti itu. Kalau pandangan saya yang tadi menjadi kekurangan Kahoot gitu. Kalau saya gitu. Kalau tadi kan kaitannya dengan oh berarti harus disiasati dengan proyektor, terus atau mungkin dengan suara gitu. Kalau saya sih itu menjadi kekurangan gitu. Betul. Itu sih karena lebih repot aja. Dan yang kedua Kalau catatannya saya dengan sih, saya sepakat sih. sepaket atau sepakat. Pati sepakat aja. Itu. Cuma saya belum mencoba yang opsi berbayar itu bagaimana. Cuma yang saya Oh, iya. coba-coba itu opsi yang gratis. Saya kan suka gratis-gratisan, nggak mau berbayar. Sama-sama. Nggak tahu Kenapa nggak coba? Kalau ngomong berbayar itu tolong mungkin jangan ada- dipotong-potong dulu, Neng. Coba omongnya yang lengkap dulu gitu. Nanti baru dimatiin suara. Ayo silakan, Putri Novianti. Pak Muiz, maaf. Tadi di Masuk, PowerPoint masuk. kayaknya ada kekurangan ya. Saya Iya, silakan. agak menyanggah nih. Tidak semua guru Oh, iya, yang silakan. update dengan teknologi. Ya, kalau pandangan saya sih, ini teknologi apapun, pasti kalau ada guru yang terlalu statis ya. Maksudnya tidak mau berkembang, tidak mau adaptif terhadap perubahan yang dinamis, yang cepat ini, Betul. ya pasti gurunya bakal tertinggal terus gitu. Jadi Betul, betul, kalau betul. kekurangan di catatan, mungkin kekurangan yang dimaksud kaitannya dengan kekurangan aplikasi yang dimaksud gitu. Gitu. Aplikasi Kahoot-nya kekurangan di ini. Sedangkan kalau di karakter pendidiknya sebagai pelaku gitu ya. Mungkin ini kalau menurut saya gitu, tidak menjadi kekurangan di kaitan dengan pembahasan itu gitu. Betul, Karena siapapun ya baik muda tua, seorang pendidik kalau nggak mau update teknologi ya bakal betul. tertinggal gitu kan. Itu aja. Terima kasih. Betul. Saya setuju, cuma yang dijelaskan di secara umumnya rata-rata orang yang sudah tua itu kan sudah malas dengan teknologi gitu. Secara umum saja. Jadi kalau walaupun beliau itu sudah secara umur sudah banyak, tapi kalau masih mau berkembang, mau maju ya tetap bisa. Ya, saya setuju. Ya, silakan. Ada yang lain, ada yang menambahi, ada yang janggal. Silakan. Apa kita cukupkan, mau ditambahkan oleh Ibu Nadia? Begitu? Ya. Apa Bu Nadia ada di kelas lain kah? Sepertinya beliau masih ada sambil gitu. Mungkin dari teman-teman dulu ada yang mau melengkapi Pak Muiz. Iya, silakan. Ya, izin menambahkan. Ya, Coba yang opsi berbayar, Pak Muin. Siap, Bang Ilyas. Ini yang tadi tidak, yang tadi ditanyakan oleh Salman, oleh yang lainnya, itu akan muncul namanya jika aplikasi itu berbayar, Pak. Gitu. Aplikasi itu berbayar. Karena aplikasi itu kalau itu berbayar itu akan ada Kan lah itu ada suatu. Nah, izin menambahkan yang tadi pertanyaan dari Panaga, kok nggak muncul gitu? Bagaimana penggunaannya? Sebenarnya inti Kahoot ini sebenarnya semuanya itu ada kalimat create, Pak. Create itu menambahkan. Jadi menambahkan dalam arti membuat sebuah soal. Jadi di Kahoot ini pertanyaannya itu, kalau membuat pertanyaan itu nggak nyampe 100 dapat kalimat ya. Itu jadi pertanyaan yang membuat si peserta didik itu bisa mencerna dengan baik dan bisa mengunggah rasa penasaran dia untuk menjawab soal-soal yang ada di Kahoot. Nah, Kahoot ini dirancang ya bentuknya itu sebagai permainan, dalam arti sebagai permainan speaking, atau bisa jeda supaya si peserta didik ini nggak bosan dengan materi apa yang disampaikan di kelas atau di luar kelas. Dan juga untuk, mohon maaf saya tambahkan ya Pak Muiz. Jadi untuk jenjangnya ini itu Kahoot ini bisa digunakan baik dari jenjang
SD sampai SMA, bahkan kuliahan gitu. Saya ini Pak meluruskan gitu. Jadi Kahoot ini ada yang sifatnya quiz, ada sifatnya yang learning atau belajar. Gitu. Nanti sifatnya learning atau belajar ini ya si pengguna ada user untuk menggunakan aplikasi ini yang mau nggak mau harus membeli registrasi atau kunci registrasi kepada si pembuat aplikasi ini atau perusahaan tersebut. Nah, tujuannya ini ya sebenarnya sih untuk sebagai game gitu. Intinya tujuan ini sebagai game, sebagai speaking yang dimana pembuat aplikasi ini itu seorang programmer dulunya, seorang AI yang akhirnya dia menemukan sebuah cara bagaimana supaya pada saat menyampaikan materi itu tidak jenuh gitu. Akhirnya dibuat dengan aplikasi ini. Dan aplikasi ini berkembang hingga lambat laun jadi sebuah aplikasi yang mempunyai standar pendidikan. Pendidikan dalam arti bisa berdampak negatif atau positif. Dan juga tak hanya itu, aplikasi ini juga sebenarnya bisa digunakan untuk metode pembelajaran. Pembelajarannya, jadi nanti kalau yang berbayar itu ada menu yang namanya Application Registration. Jadi si pendidik ini jika masuk login ke usernya, gitu kan, dengan passwordnya dia yang miliki berbayar, maka di situ ada fasilitas yang bisa menampilkan presentasi yang kita buat. Jadi presentasi ini menunya banyak dan juga menu presentasi ini bisa kita setting atau bisa kita desain. Nah, desainnya ini bisa kita gunakan pada aplikasi yang lain, itu aplikasi baik itu aplikasi Canva, aplikasi Corel Draw atau sebagainya, dan yang bisa ditambahkan di menu presentasi kita. Itu saja Pak penambahan dari saya. Apakah semua mengerti? Ini khusus yang berbayar. Kalau untuk yang basic itu kita terbatas gitu, terbatas. Jadi di situ nanti pada saat kalian masuk login atau menggunakan daftar, ibaratnya bahasa Indonesia daftar ke website kahoot.com, nanti di situ ada 3 pilihan. Apakah itu sebagai peserta didik atau dalam ini student, atau sebagai teacher atau pendidik, atau sebagai grup. Grup ini bisa dari instansi atau dan lainnya lah gitu maksudnya. Jadi saya baru kemarin itu baru mencoba yang teacher, ternyata teacher ini banyak sekali aplikasinya gitu. Ada yang bisa untuk modul ditambahkan di situ, ada yang untuk presentasi. Jadi nanti si teacher ini akan membuat grup. Jadi sama pembelajarannya seperti Google Form jadinya gitu. Google Form ada grupnya semuanya. Ya kalau untuk berbasis aplikasi tujuannya untuk mempermudah pengguna aplikasi apa yang dia inginkan gitu. Dan untuk grup saya juga belum mencoba, mohon maaf. Kalau untuk grup itu biasanya digunakan pada instansi tertentu seperti dia mau grouping bagian-bagian divisi di tempat kerjanya, atau dia mau nge-grouping pada meeting gitu, meeting yang digunakan untuk bahasanya bisnis tertentu gitu. Dan juga
grup ini bisa digunakan juga, bisa diaplikasikan ke pendidikan juga gitu. Maksudnya tidak hanya di perusahaan aja atau di orang-orang saja, tapi bisa digunakan di dunia pendidikan seperti organisasi atau kerohisan gitu, dan macam sebagainya. Nah, bagaimana mengaplikasikannya ke media pendidikan agama? Jadi kalau untuk media pendidikan agama itu yang pertama, kalau untuk teacher, yang pertama bisa memasukkan modulnya. Gitu. Yang untuk teacher juga atau pendidik ini bisa memasukkan presentasi materi ajar dan juga bisa menyimpan. Gitu. Kalau saya menyimpan, mohon maaf Bu, karena saya masih di luar, belum bisa buka laptop, karena saya hanya menggambarkan saja Bu gitu. Jadi bisa menyimpan modul kita di Kahoot ini yang berbayar. Jadi di situ ada media folder gitu, folder untuk menyimpan baik itu modul, materi pembelajaran ataupun RPP di situ kita bisa menyimpan. Jadi kalau ibarat kata itu di situ ada yang namanya drive-nya, penyimpanannya yang kapasitas kalau nggak salah 100 GB atau 1000 gitu. Kalau nggak salah, kalau untuk bayarnya, jadi ada pembayaran yang premium, ada yang pertengahan, ada yang high. Jadi di Kahoot ini ada yang bayarannya basicnya ekonomi, menengah, ada yang VIP. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan dari kepada Bang Ilyas. Terima kasih atas penambahan dan pencerahannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada salah kata, salah keterangan yang perlu dikoreksi, mohon maaf. Dan terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup dan saya kembalikan kepada Ibu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada waktu 10 menit kurang lebih untuk saya sedikit menanggapi daripada dua makalah yang sudah dibahas. Yang pertama tentang Edpuzzle, yang kedua tentang Kahoot. Ya, kita singkat-singkat aja ya teman-teman. Saya rasa teman-teman sih dengan cara pembelajaran praktek langsung seperti tadi, harapan saya sudah bisa mengerti atau paham bagaimana cara menggunakan daripada aplikasi-aplikasi tersebut. Gitu. Tapi kita tetap harus setidaknya direview, dilihat model pembelajarannya. Sebentar. Oh, ini Kahoot ya. Oke, terlihat tidak? Melakukan sosialisasi perencanaan. Ya, Bu, terlihat. Oke. Terlihat Ibu. Oke, yang pertama Edpuzzle dan pengaplikasiannya dalam pembelajaran. Tadi sudah dibahas juga bagaimana pengertian Edpuzzle. Tadi pemakalah yang pertama siapa? Wati ya? Putri siapa tadi? Putri Wati ya? Siti Rahayu, Bu. Oh, Ayu, salah ya. Siti Rahayu. Siti Rahayu, ya. Siti Rahayu. Soalnya yang tadi juga kayaknya pakai mukena juga kelihatannya. Oke. Pengertian Edpuzzle, sebuah website yang dapat memilih video pembelajaran, mengedit, memotong, merekam suara, dan menambah pertanyaan. Jadi memang sebenarnya sama teman-teman ya. Aplikasi edukasi yang sudah kita pelajari itu kurang lebih sama ya. Tapi bagaimana kita bisa memilah dan mencocokkan. Dalam arti tadi kata Pak Muiz, kalau diberikan untuk anak SMA sepertinya kurang cocok gitu kan. Iya, kita harus lihat sasaran gitu. Kira-kira aplikasi yang kita gunakan cocok nggak nih untuk anak TK, untuk anak SD, SMP atau SMA? Ya, kalau untuk anak SMA sekali 2 kali nggak masalah. Tapi kalau lebih dari 3 kali itu akan jenuh teman-teman. Ya, mereka bosan
Gitu. Jadi aplikasi ini berbasis video ya. Kalau Edpuzzle ini berbasis video, bisa diambil dari YouTube, dapat melacak siapa yang menonton video tersebut. Ini lebih ringkas lagi nih. Jadi yang kreatif, suka bikin video gitu kan, bisa, atau mau langsung ambil yang dari YouTube kemudian dimasukin ke Edpuzzle ini. Gitu. Kemudian Edpuzzle, hasil penelitian dari SIRI tahun 2020 menyatakan peserta didik senang menggunakan Edpuzzle dalam pembelajaran. Itu hasilnya. Ya. Jadi ini teman-teman, sekarang sudah skripsi, ketika kita menulis, oh banyak kok yang senang pembelajaran dengan Edpuzzle atau banyak yang senang pembelajaran dengan Kahoot, harus ada buktinya, ya, penelitiannya siapa, gitu, datanya mana, gitu. Jadi ketika kita bicara harus dengan data. Seperti ini ada hasil penelitian dari SIRI tahun 2020 menyatakan peserta didik senang menggunakan Edpuzzle dalam pembelajaran. Seperti itu. Dan penelitian yang kedua dari Silver 2018, pembelajaran menggunakan Edpuzzle memiliki potensi yang baik dalam mengembangkan keterampilan belajar mandiri peserta didik dalam mendukung pembelajaran. Seperti ya. Jadi memang kembali lagi guru dituntut harus kreatif. Ketika aplikasi sudah bagus tapi gurunya nggak mau berkembang, nggak mau belajar, itu sama aja. Itu nggak akan maju juga pembelajaran. Ya, memulai untuk menggunakan aplikasi Edpuzzle masuk, ya kan? Tadi sudah langsung diaplikasikan oleh pemakalah, jadi tidak saya ulangi kembali. Kemudian apa sih kelebihannya? Nah, ini kelebihannya. Pendidik lebih belajar kreatif dalam pembuatan video. Kemudian kuis dapat disematkan dalam video sehingga dapat langsung dalam penilaian. Tadi dicontohkan nggak oleh pemakalah? Langsung dicontohkan ya. Kemudian dapat melihat video di mana saja, online maupun offline. Itu kelebihannya. Apa sih kekurangannya? Jaringan, udah pasti. Ya, aplikasi sebagus apapun kalau jaringan tidak mendukung, ya itu pasti akan berpengaruh juga. Yang kedua, setiap siswa harus bisa menyiapkan akun. Dan yang ketiga, kurang pemahaman pendidik dalam membuat dan mengedit video ini juga. Ya, karena nggak semua pendidik dapat paham bagaimana cara ngedit video. Mungkin kalau Salman udah terbiasa lah ya. Tapi kalau saya juga sepertinya masih meraba-raba teman-teman. Ya, bagaimana nih cara ngedit yang bagus. Tapi kalau cuma ngedit-ngedit biasa sih ya bisa lah gitu kan. Kalau untuk yang akan terlihat bagus, nah itu yang perlu diperdalami, perlu dipelajari. Gitu. Ini kekurangannya. Ya, karena masih banyak memang guru-guru kita yang gagap teknologi. Seperti itu. Kemudian manfaat Edpuzzle apa? Yang pertama, mengetahui seberapa lama siswa menonton video pembelajaran dan statistik penyelesaiannya. Yang kedua, mengukur daya serap. Mengukur daya serap. Sebentar. Yang kedua, mengukur daya serap atau pemahaman siswa dari materi yang terdapat dari video. Ya, jadi ketika kita sudah memberikan video, kita lihat ulasannya bagaimana, dari hasil itu apakah siswa mengerti atau tidak. Itu daripada manfaat Edpuzzle. Kesimpulannya, Edpuzzle dapat menjadi salah satu alternatif media atau alat pembelajaran untuk meningkatkan minat peserta didik. Nah, siapa tuh pengaruh media terhadap minat peserta didik? Banyak banget. Dari tadi seharian ini saya bacain judul teman-teman, semuanya pengaruh. Saya bingung apa yang dipengaruhi. Gitu ya. Jadi memang dari 100 mahasiswa itu mungkin 80% pengaruh pokoknya isinya. Gitu. Cuman nanti masih dinilai dulu, masih dipelajari dulu, masih dikoreksi oleh Ibu Kaprodi. Bagi teman-teman yang harus direvisi nanti ya. Gitu. Oke, terutama pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Itu kesimpulannya untuk Edpuzzle ini. Gitu ya. Ada pertanyaan? Atau kita langsung ke Kahoot ya?
karena ini sebelah sudah memanggil-manggil saya semester 3. Oh, semester 1, maaf. Oke, yang kedua Kahoot dan pengaplikasian dalam pembelajaran. Ya. Kalau tadi Edpuzzle itu video, nah Kahoot ini kurang lebih sama dengan Quizizz. Berbasis kuis, teman-teman. Ya, tadi luar biasa Pak Abdul Muiz mencoba, walaupun kurang terlalu paham banget ya Pak, tapi mau belajar, mau usaha, gitu kan, mau coba gini loh teman-teman, dikasih tahu, itu luar biasa. Apresiasi sih untuk teman-teman semua ya, walaupun dengan kesibukannya mengajar, bekerja dan lain sebagainya, mau tetap berusaha menampilkan yang terbaik gitu. Nah, ini Kahoot, media aplikasi online yang berorientasi berbasis kuis dan games. Ya, sama kalau tadi muncul di tahun 2000 berapa Pak? 13 ya kalau tidak salah. 2013. Kahoot ini lebih lama teman-teman daripada Quizizz. Ya, kalau Quizizz ini belum lama muncul, tapi kalau Kahoot itu lebih dulu. Selain itu, kuis dan games, Kahoot juga dapat digunakan untuk survei dan diskusi. Jadi bukan hanya untuk kuis dan games, tapi bisa juga untuk survei dan diskusi. Ada di kahoot.com, digunakan untuk pengajar, kahoot.it untuk pelajar. Jadi loginnya berbeda, ya, alamat websitenya. Kemudian manfaatnya apa? Yang pertama, menstimulus minat peserta didik. Apa sih menstimulus? Merangsang teman-teman, ya, merangsang minat peserta didik. Kira-kira pengaruh media Kahoot, gitu kan, tuh pengaruh lagi tuh, ya, dalam apa? Menstimulus minat peserta didik. Kemudian apa? Menambah wawasan pendidik pastinya, ya, kayak saya belum tahu banget nih apa sih Kahoot. Oh, tadi itu ternyata Kahoot seperti itu ketika ditampilkan. Untuk teman-teman yang lain, oh Kahoot seperti apa, tadi sudah ditampilkan. Luar biasa. Kemudian meningkatkan keterampilan dan kreativitas pendidik. Itu bagaimana meningkatkan keterampilan dan kreativitas pendidik. Lagi-lagi saya katakan, mau sebagus apapun aplikasinya, kalau pendidiknya tidak mau belajar, itu sama aja bohong. Tak akan berkembang pembelajarannya. Pasti akan monoton, ceramah lagi, LKS lagi. Kalau di SMA kan gitu ya. Kemudian pembelajaran menjadi lebih aktif. Diharapkannya seperti itu. Kemudian menjadi lebih menarik. Itu manfaat daripada Kahoot. Kemudian apa kelebihannya? Ya, suasana kelas dapat lebih menyenangkan atau aktif. Pengembangan teknologi sejak dini dengan mengembangkan bahan ajar. Kalau tadi Pak Abdul Muiz menambahkan, tidak hanya digunakan untuk di dalam kelas, tapi di rumah dengan anak-anak juga bisa. Gitu. Yang penting punya anak dulu, gitu kan Pak? Ya. Dan yang terakhir, melatih kemampuan motorik peserta didik. Seperti itu. Ya, ini kelebihannya. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya banyaknya guru yang gaptek, gagap teknologi. Nah, ini tadi saya sudah katakan juga, ya, banyak sekali teman-teman, banyak, ya. Kalau teman-teman ada yang PPL-nya di negeri, nah itu pasti akan berjumpa dengan guru-guru yang apa namanya, sama teknologi itu agak-agak gimana gitu. Tapi kalau di swasta mungkin sudah agak jarang ya guru-guru yang sudah berumurnya, ya, banyak guru-guru mudanya, biasanya seperti itu. Kemudian sarana prasarana sekolah yang terkadang belum memfasilitasi, nah itu dia, harusnya kata Pak Abdul Muiz tadi harus ada proyektor, tapi di sekolahnya nggak pakai proyektor, nah itu yang bingung. Jadi kadang sarprasnya tidak mendukung daripada proses pembelajaran. Jika kurang pengawasan peserta didik, mudah berganti haluan. Ya, dan yang terakhir, terbatasnya waktu penggunaan dan pelaksanaan. Itu kekurangan Kahoot, dan tadi kelebihannya sudah kita bahas. Nah, ini ada mode game dalam aplikasi Kahoot. Ada mode teach, mode study, dan mode challenge. Ya, ada mode teach itu mengajar, study itu belajar, dan mode challenge, perubahan. Kesimpulannya, penerapan Kahoot pada pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan salah satu pemanfaatan teknologi informasi di era revolusi 4.0. Dengan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik.
Seperti itu. Diharapkannya seperti itu ya teman-teman. Walaupun yang saya jumpai ya, yang saya temui memang PR banget guru ketika belajar online seperti ini. Ya, pembelajaran jarak jauh tuh PR banget buat guru-guru. Bener deh, apalagi teman-teman ya yang guru agama misalkan nih. Itu dari segi afektifnya itu agak sulit. Gimana coba merubah penilaian afektif dalam kondisi pembelajaran jarak jauh? Mungkin kalau kognitif, pengetahuan itu mudah. Tapi kalau afektif, nah itu yang agak PR buat kita guru-guru. Ya jangankan teman-teman deh afektifnya. Saya aja mahasiswa nih, apalagi yang semester 1 nih, aduh luar biasa. Masih perlu sedikit agak diiniin gitu kan. Kalau teman-teman sudah semester 7, sudah paham, sudah tahu rules-nya, sudah tahu bagaimana arah perkuliahannya. Tapi kalau semester 1, aduh itu PR banget. Kalau memang belum tatap muka sama sekali, itu dia. Ya. Oke, teman-teman, saya rasa cukup ya. Karena mohon izin Ibu. Mungkin kaitannya dengan resume, kita pertemuan yang 11-12 digabung aja atau gimana? Iya benar, digabung aja di pertemuan yang sekarang 12. Ya, ini saya stopnya gimana? Oh ini stop. Ya, langsung digabung aja satu lembar, langsung bikin 2 materi aja. Kecuali pemakalah dibebas tugaskan untuk tidak membuat resumenya sendiri. Karena kan sudah buat video dan lain sebagainya. Gitu. Oke, teman-teman. Absen di pertemuan ke-12 dan resume di pertemuan ke-12. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat skripsiannya, ya selangkah lagi. Mohon izin Bu, Ya. maaf, kaitannya dengan kemarin kan teman-teman udah mengumpulkan proposal penelitian. Nah teknisnya itu nanti ada informasi terkait langsung pembimbing atau ada informasi nanti itu kalau yang tidak ada revisi ya misalkan dalam arti proposalnya sudah mencukupi sudah bisa diserahkan untuk ke pembimbing berarti langsung dapat pembimbing. Tapi kalau masih ada revisi harus dibenerin dulu, dipulangin dulu, direvisi dulu, baru nanti dikumpulin lagi ke buku. Nah ini sampai menurut fakultas itu oke, baru dapat pembimbing. Gitu. Berarti menunggu info Bu ya? Karena Menunggu kemarin teman-teman cuma nyerahin aja, taruh aja gitu Bu. Iya. Memang belum dikoreksi ya, baru tadi saya lihat masih ditumpuk-tumpuk. Mungkin minggu depan kata Bu Kena ini tadi saya dengar infonya minggu depan baru dibagikan. Semoga segera dapat pembimbing yang sesuai dengan harapan teman-teman dan bisa lulus tepat waktu. Amin. Kasih Bu. Oke, itu saja. Senin ya Bu ya? Apa? Pengumpulan terakhir hari Senin Bu. Oh, saya nggak tahu tuh kalau pengumpulan terakhir saya nggak tahu. Hari Senin besok, hari akhir mah. Oh, saya nggak tahu kalau pengumpulan terakhir ya. Oke, teman-teman itu saja ya dari saya sudah ditunggu nih oleh kelas sebelah nih. Saya zoomnya 2 soalnya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, izin live ya.